Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu bahasa Indonesia Miss Era Octaviana MPD, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rian Hidayat, NPM 211011082 dari Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Miss Era Octaviana. Di sini saya akan menyampaikan tiga materi, yaitu yang pertama kalimat efektif, yang kedua penulisan karangan, yang ketiga sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu materi kalimat efektif. Kalimat efektif, apa sih itu kalimat efektif, teman-teman? Kalimat efektif merupakan kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimatnya tersebut disampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Bagaimana suatu kalimat efektif dikatakan efektif? Syarat kalimat efektif adalah jika gagasan yang ada di dalamnya tepat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Dan kalimat efektif juga adalah kalimat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Yang kedua, sanggup mewakili gagasan yang sama, yaitu pikiran pendengar atau pembaca yang dipikirkan oleh pembicara dan penulis. Baik, langsung saja. Dan apabila syarat-syarat ini telah disepakati, maka tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi. Baik, langsung saja ciri-ciri kalimat efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kesepadanan dan kesatuan. Kesepadanan dan kesatuan merupakan kemampuan struktur atau bentuk suatu bahasa yang mendukung gagasan, pikiran yang terdapat dalam kalimat. Seperti harus memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, atau bisa juga ditambahkan objek lengkap dan keterangan, ya teman-teman. Baik, yang kedua kesejajaran. Kesejajaran merupakan gagasan yang sama penting dan fungsinya dalam struktur kebahasaan yang sama. Macam-macam kesejajaran yaitu ada tiga macam. Yang pertama kesejajaran makna, yang kedua kesejajaran bentuk, yang ketiga kesejajaran rincian pilihan. Baik, yang ketiga dalam kalimat efektif ketegasan. Ketegasan dalam kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki sebuah gagasan, ide pokok, pilihan biasanya ditonjolkan kepada penulis dan pembicara. Yang keempat dalam kalimat efektif yaitu kehematan. Kehematan merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, dan bentuk lainnya yang tidak diperlukan. Adapun unsur-unsur penghematan. Unsur-unsur penghematan yaitu yang pertama pengulangan subjek kalimat, yang kedua hiponimi, yang ketiga pemakaian kata depan yaitu dari dan dari mana. Yang kelima dalam kalimat efektif yaitu variasi. Variasi merupakan salah satu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi atau pengulangan sebuah kata untuk memperoleh efek penekanan yang lebih banyak, menekankan kesamaan bentuk. Adapun beberapa macam variasi yaitu sebagai berikut. Yang
Yang pertama, variasi sinonim kata. Yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Yang ketiga, variasi penggunaan bentuk me dan di. Dan D, variasi dengan merubah posisi dalam kalimat. Yang keenam dalam kalimat efektif yaitu kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif merupakan adanya hubungan timbal balik atau unsur-unsur yang berbentuk kalimat, kata-kata, interaksi antar kata yang menduduki fungsi dalam kalimat. Yang ketujuh dalam kalimat efektif yaitu penalaran. Penalaran atau logika merupakan proses berpikir bertolak belakang dari penghematan yang menghasilkan jumlah konsep dan pengertian. Sedangkan logika merupakan cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran secara sistematis. Baik, teman, materi yang kedua yaitu penulisan karangan. Apa sih penulisan karangan itu? Karangan itu, teman-teman, jadi penulisan karangan itu merupakan menulis atau mengarang yang pada dasarnya adalah mewujudkan gagasan, maksud gagasan, perasaan gagasan, harapan, serta informasi ke dalam tulisan. Adapun penulisan macam-macam karangan sebagai berikut. Yang pertama, hakikat penulisan. Yang kedua, tinjauan tentang karangan. Yang ketiga, perencanaan karangan. Dan yang keempat, langkah-langkah menulis karangan. Dan yang kelima, teman-teman, tema, topik, dan judul karangan. Yang keenam, kerangka karangan. Baik, kita masuk yang bagian pertama yaitu hakikat penulisan. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat penulisan, teman-teman? Hakikat menulis menurut Lado dapat diartikan sebagai menempatkan simbol-simbol grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dimengerti oleh seseorang, kemudian dapat dibaca oleh orang lain yang memahami bahasa tersebut beserta simbol-simbol grafisnya. Dan ada pun juga yang berpendapat menulis adalah kegiatan menuangkan gagasan, ide, atau pendapat yang akan disampaikan oleh orang lain melalui media bahasa tulisan untuk dipahami tepat seperti yang dimaksud oleh sang penulis dan menjadi alat komunikasi secara tidak langsung. Fungsi tulisan untuk meyakinkan, melaporkan, mencatat, dan mempengaruhi orang lain. Jadi ya teman-teman, pada dasarnya hakikat menulis itu merupakan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis itu sendiri. Baik, yang kedua, tinjauan tentang karangan. Apa sih yang dimaksud dengan tinjauan karangan? Jadi menurut Zelianji, mengarang adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan buah pemikirannya melalui bahasa tulisan untuk dibaca dan dimengerti oleh orang lain. Jadi menulis karangan adalah menyajikan informasi, gagasan, dan pengalaman tentang peristiwa yang dialami dengan keterampilan bernalar yang dimiliki. Adapun keragaman memiliki 5 jenis, yaitu pertama karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan narasi, dan karangan persuasi. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan karangan deskripsi. Jadi karangan deskripsi itu merupakan karangan yang berisikan gambaran mengenai suatu hal sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut, menentukan objek yang akan dideskripsikan, menentukan tujuan, mengumpulkan data, dan mengamati objek yang akan dideskripsikan, menyusun data yang sesuai dengan kerangka karangan. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan apa sih
dengan karangan eksposisi itu. Jadi ya teman-teman, karangan eksposisi itu merupakan karangan yang berisikan penjelasan tentang suatu topik dan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Jadi langkah-langkah penyusunan: menentukan topik, menetapkan tujuan, mengumpulkan data dari sebagai sumber, menyusunkan kerangka karangan sesuai topik yang dipilih. Yang ketiga, karangan argumentasi. Apa sih yang dimaksud dengan karangan argumentasi itu? Jadi karangan argumentasi itu merupakan karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data sebagai buktinya. Langkah menyusun karangannya: menentukan topik, menetapkan tujuan sama data, mengumpulkan data dan berbagai sumber, menyusunkan kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Yang keempat, karangan narasi. Karangan narasi, apa yang dimaksud karangan narasi? Karangan narasi itu merupakan karangan yang disebut juga dengan cerita yang di dalamnya terdapat kejadian, tokoh, dan konflik dan jadi untuk unsur pokok dalam narasi. Narasi bisa disimpulkan cerita berdasarkan alur. Narasi memiliki dua macam, yakni narasi ekspositorias berisikan fakta, dan narasi sugestif berisikan efektif. Yang kelima, karangan persuasi. Karangan persuasi merupakan karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk membuat sesuatu yang menentukan topik, merumuskan masalah, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusunkan kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka karangan menjadi persuasi. Baik teman-teman, kita lanjut yang ke macam-macam karangan tadi ya. Yang bagian C, perencanaan karangan. Jadi teman-teman, perencanaan karangan adalah proses awal mengarang sampai akhir penulisan yang mengandung tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang D, langkah-langkah penulis karangan. Jadi kawan-kawan, langkah-langkah menulis karangan itu ada tiga bagian, yaitu pra-penulis, penulis, dan pasca penulis. Apa sih ini maksud dengan pra-penulis itu? Pra-penulis itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan penulis. Yang kedua, penulis mengembangkan butir demi butir ke dalam tulisan yang runtuh, logis, dan enak dibaca. Yang ketiga, pasca penulis. Pasca penulis diawali dengan penyutingan dan perbaikan kerangka karangan sampai akhir atau selesai. Yang ke bagian kelima, tema, topik, dan judul karangan. Jadi teman-teman, tema, topik, dan judul karangan itu mempunyai penjelasan masing-masing. Tema karangan, kata tema berasal dari bahasa Latin, yaitu theme, yang berarti pokok pikiran. Tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan makna. Ciri-cirinya adalah biasanya dapat dilihat di persoalan yang dikemukakan. Tema juga dapat dilihat cara-cara watak itu bertentangan satu sama lain, dan tema dapat dikesankan dalam suatu peristiwa. Topik, karangan topik hendaknya merupakan suatu permasalahan atau sesuatu yang harus atau unik dan bernilai. Topik yang dipilih hendaknya spesifik dan akurat. Ciri-cirinya adalah menarik perhatian bagi setiap pembaca, mencakup keseluruhan cerita. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain.
Dan judul juga teman-teman dapat dikatakan sebagai topik atau tema, maka dari itu judul harus mencerminkan topik atau tema dari sebuah karangan. Ciri-ciri judul biasanya provokatif dan menarik pembaca, mencerminkan topik atau tema, dan berbentuk kata-kata yang singkat teman-teman. Lanjut ya teman-teman, yang selanjutnya yaitu yang bagian F, kerangka karangan. Jadi kerangka karangan ini ya teman-teman merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan dibuat. Jadi kerangka karangan ini ya teman-teman ada manfaatnya. Kerangka karangan bagi penulis sebagai berikut. Yang pertama, menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang ketiga, teman-teman, yaitu menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang keempat, yaitu memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Jadi itu saja ya teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai materi penulisan karangan. Teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, perkembangan bahasa Indonesia, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Apa sih teman-teman yang dimaksud dengan perkembangan bahasa Indonesia itu? Jadi ya teman-teman, perkembangan bahasa Indonesia, dalam perkembangan bahasa Indonesia itu ada sejarahnya, yaitu berawal dari tanggal 28 Oktober 1928. Dan di situ para pemuda sedang mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sejak pertengahan abad ke-7 itu teman-teman, dan dirubah menjadi bahasa Indonesia semua. Dan bahasa kita, bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu teman-teman, yang telah diganti menjadi bahasa Indonesia. Dan harus tahu juga ya teman-teman, bahasa Melayu itu merupakan salah satu bahasa bumi Nusantara, dan bahasa Indonesia dahulu digunakan sebagai salah satu pemersatu suku-suku yang gunanya untuk mengusir para penjajah Belanda. Jadi ya teman-teman, bahasa Indonesia itu tidak lain yaitu bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia. Dan juga teman-teman harus tahu ada hal-hal yang menjadi alasan kenapa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa Melayu telah tersebar luas ke seluruh Indonesia. Yang kedua, yaitu bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa penghubung lingua franca. Oh iya teman-teman, ada yang tahu apa itu dengan lingua franca? Jadi lingua franca itu merupakan sebutan juga dengan bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda. Dan perlu kita ketahui juga yang ketiga, yaitu bahasa Melayu diterima oleh semua suku yang ada di Indonesia dan tidak lagi diresahkan sebagai bahasa asing. Yang keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kerajaan. Yang kelima, yaitu teman-teman, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan sepanjang pantai yang ada di Nusantara. Dan perlu kita ketahui ya bahwasanya bahasa Indonesia itu terus berkembang pesat sehingga menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dalam strukturnya. Adapun juga kedudukan bahasa Indonesia teman-teman. Bahasa Indonesia itu dikukuhkan kedudukannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 pasal 36 yang berbunyi bahwa
bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi ya teman-teman, jelas sudah kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua bahasa negara. Selain itu juga bahasa nasional digunakan sebagai komunikasi yang bersifat nasional, kedinasan dan kegiatan nasional dalam pemerintah atau non pemerintah. Dan ada juga fungsi bahasa Indonesia teman-teman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai lambang kebangsaan nasional. Yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang terakhir ya teman-teman, semuanya ada 4 teman-teman, yaitu sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya teman-teman semuanya. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang materi ini, dan materi ketiga sebelumnya tersebut